food ya. Tapi produk-produknya kami sih saya yakin cukup terkenal, yaitu ini Taro Mila. Tahun 2012 waktu bergabung, namanya juga family business. Itu kenapa saya diajak bergabung, karena salah satunya company ini lagi mengalami yang namanya transformasi dari manajemen yang sifatnya family business ya ke lebih ke corporate. Jadi saya perannya di situ, makanya masuk sebagai business development. Yang kerjanya apa? Banyak tambal-tambal, banyak memperbaiki. Jadi istilahnya banyak melakukan tetek bengek. Yang kadang-kadang banyak kan bengeknya daripada teteknya. Kadang-kadang. Nah, salah satu problem dari TPS Food ini adalah produknya banyak sekali. Produknya banyak sekali dan banyak juga yang produknya cuma tinggal packagingnya sama demonya. Kenapa? Karena produknya nggak laku, udah mati di pasaran. Jadi waktu saya masuk, itu ada produk yang udah mati atau membangun base. Kenapa? Karena strateginya adalah menggunakan strategi yang namanya Me Too, yaitu lihat produk lain sukses, diikutin, dan harganya dipotong. Semua strategi harganya sama, gopek, dan gopek. Pokoknya senangnya nama gopek. Ya. Sampai Bank Indonesia mungkin nggak bisa nunggu gopek, nah itu ada ceritanya nanti, gara-gara kita mungkin. Ya. Dan salah satunya yang lagi kembang waktu itu adalah ini nih, biskuit yang namanya Growy. Dan ini begitu saya masuk itu saya coba, rasanya enak, tapi penjualannya kok hancur beliau. Penjualannya itu cuma paling berapa puluh juta. Nah ini jadi problem. Lalu kita coba lihat deh, ternyata produknya itu banyak banget. Dan ini packagingnya dulu seperti ini ya. Produknya ada 3 rasa, tiga-tiganya rasanya enak, enak banget. Kemudian juga dibuat biskuit-biskuit lain menggunakan nama Growy juga. Ini Growy Duos dengan gambar yang mirip seperti Street Fighter. Harganya murah banget, gopek. Itu semuanya kayak gitu dan didistribusikan ke pasar-pasar tradisional. Ya, padahal enak, tapi yang dijualnya ke menengah bawah. Sampai saya waktu itu harus masuk ke pasar-pasar ngeliatin distribusinya dan promosinya selalu kayak gini. Dangdutan, gerbek pasar, diskon, jual langsung, sama. Nah ini yang terjadi, kenapa sih baru tahun 2010-2011 itu penjualannya hancur-hancuran. Ternyata sebelumnya penjualannya oke. Gara-gara strateginya dengan gopek, harganya gopek, dan syukur-syukur dalamnya ada hadiah uang gopek. Serius. Jadi apa yang terjadi? Beli 500, orang yang beli dibuka, kalau beruntung dapat uang 500. Jadi laku keras. Kenapa? Karena orang nggak beli kuenya, orang nyari 500-nya. Akibatnya resultnya, salesnya hancur-hancuran. Tapi bukan cuma itu, brand, merek itu penting sekali. Bukan dari brand. Tanya, ada yang tahu Growy? Nggak tahu. Pasti di ruangan ini juga masih pada nggak tahu. Kenapa? Karena brandnya juga selam. Kenapa? Karena kita hanya menjual dengan cara uang gopek, harga gopek dengan harga gopek, sehingga consumer cenderung untuk tidak membeli produk kita. Tahu pun tidak ya. Tahu pun tidak, ini repot. Nah itu adalah persoalan di marketing yang ternyata segala sesuatu itu saling berhubungan, makanya harus menggunakan SMI. Ya. Nah, cuman itu menyebabkan saya bisa berpikir kemana-mana, nggak cuma marketing aja. Nah sekarang produknya nggak laku, numpuk, ya. Pabriknya produksi nggak? Nggak produksi kan? Nganggur. Mesin yang udah dibeli, investasinya, makanya finance yang di sini, ya. Itu finance yang paling pusing. Marketing salah, finance ikut kena. Marketing salah, operation juga ikut kena. Kenapa? Gara-gara mesinnya nganggur. Bukan cuma mesin nganggur. Mesin nganggur kalau lagi kerjanya ngapain? Nganggur biasanya. Tapi kalau kita lihat, akar dari semua ini adalah satu. Persoalan yang begitu panjang itu adalah satu, yaitu di strategi marketingnya. Dari macam-macam, yaitu dari inovasinya bisa dilihat, visi, teamwork, growth, dan salah satunya yang paling penting di sini adalah research. Kenapa? Karena kalau kita lihat nanti teman-teman mungkin juga udah tahu bahwa salah satu kesalahan marketing dalam praktek di lapangan adalah berdasarkan selera, keinginan, gaya pribadi. Padahal harusnya tidak. Harusnya berdasarkan market base. Market sekarang trennya kayak apa?
market sekarang konsumennya seperti apa? Ya dibuatlah seperti itu. Kenapa pendahulu saya itu kurang berhasil? Karena dia melihat berdasarkan konsumen itu maunya yang murah doang. Padahal murah-murah belum tentu laku. Saya ke pelosok-pelosok, Indomaret ada di situ, dan anak-anak kampung yang katanya penghasilannya kecil, nggak punya penghasilan, itu setiap hari sarapannya sari roti Rp3.000. Nah kita kok gopek, repotan. Oleh karena itu kita start dari mengetahui yang paling dalam adalah kita research dulu apa yang terjadi pada konsumen. Dan dari research ini kita bisa multi-dimensional thinking lagi. Dari research kita bisa lihat needs-nya, apa sih keinginan orang, kita want-nya, apa sih kemauan. Keinginan dan kemauan itu berbeda ya. Sama media preference, mereka baca majalah apa dan sebagainya. Untuk apa nanti iklannya dan sebagainya. Ya. Nah ini yang kemudian kita coba lihat-lihat. Nanti teman-teman akan belajar ada yang namanya segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi itu bagaimana cara kita membagi pasar. Dan pendahulu saya itu kebetulan tidak membagi pasar. Dia hanya lihat pasar anak-anak, mass market. Dia ada spesifik. Kita lihat, oke, wah ini kayaknya susah. Oke gini, kita harus lebih spesifik. Dilihat satu berdasarkan demografi. Demografi itu ciri-cirinya lebih fisik. Seperti tinggi badan, jenis kelamin ya. Jadi ini bisa dibagi berdasarkan pasar, seperti misalnya jenis kelamin laki dan jenis kelamin perempuan ya. Kemudian kelas ekonomi, menengah atas, menengah bawah. Umur juga ini demografi. Nah, kita melihat bahwa ternyata pasar itu kita mencoba mendidik mothers and children. Walaupun yang makan children, kita mentargetkan target utamanya mothers. Kenapa? Karena kita riset lebih lanjut, ya, multidimensional lagi, ini pecah lagi. Kita melihat bahwa children market, pasar anak-anak punya 3 sebagai pasar. Primary market, yaitu mereka membeli dari uang sakunya. Uang sakunya kalau kita riset secara rata-rata orang Indonesia 8.000 katanya anak-anak sehari ya. Tapi ada juga yang lebih, jadi menengah atas bisa sampai 20.000 per hari uang saku anak-anak ya. Tapi uang saku ini masalahnya di primary market terbagi-bagi. Kalau dulu zaman dulu mungkin anak-anak itu adalah membelinya adalah untuk sekolah sama transport, kemudian snack, ini disposable, sisanya lebih sedikit. Kenapa? Karena dibeli juga untuk pulsa, untuk main game, ya, macam-macam. Jadi kita nggak bisa mengandalkan hanya primary market uang sakunya anak-anak. Gopek masih bisa mungkin, tapi ya susah, marginnya kecil, dan ternyata anak-anak nggak mau beli karena takut gopek. Oleh karena itu kita bidik yang namanya secondary market. Begitu uangnya habis, dia minta dari orang tuanya. Dan secondary ini ternyata bukan cuma ibunya aja kadang-kadang. Ada secondary lapisan kedua, yaitu pada waktu minta sama maminya nggak mempan, minta sama omanya pasti mempan, sama omnya pasti mempan. Itu anak-anak sekarang jago-jago. Tapi ternyata ada yang namanya pasar ketiga, dan yang kita memang belum bidik, yaitu future market. Future market itu apa? Anak-anak sekarang menggunakan brand apa? Begitu mereka dewasa, mereka bawa brandnya. Makanya Taro sekarang booming penjualannya karena banyak anak-anak yang dulu suka Taro tahun 90-an itu sekarang dewasa tetap suka. Tergantung produknya ya. Ada yang dibawa sampai gede untuk dia makan sendiri seperti Taro, snack. Tapi ada juga yang kayak pokok yang nggak dipakai sampai gede. Tapi kalau dia punya anak diteruskan ke anaknya. Makanya penting brand itu ditanamkan dari kecil. Nah, positioning. Apakah positioning? Bagaimana kita mau produk kita dilihat oleh konsumen? Garuda Food punya Gary yang namanya Gary Bismarck Smart, tapi belum ada yang namanya kreativitas. Jadi kita masuk positioningnya di sini yang namanya kreativitas. Nah kemudian kalau kita lihat produknya kan banyak banget ya. Ini problem kalau produknya banyak banget. Kamu tahu nggak? Sekali kita masuk ke Alfamart, itu setiap SKU itu satu rasa, satu ukuran. Jadi kalau 2 ukuran 2 SKU, itu kita harus bayar duit lumayan gede banget duitnya kita harus bayarkan. Jadi kalau masuk sekian banyak dengan uang gopek, kita hanya memperkaya Alfamart, kita miskin. Kita miskin. Ya. Oleh karena itu diubah packagingnya menjadi seperti ini. Karena ini nggak menonjol.
Kemudian waktu itu kejadian saya masih ingat bulan Januari 2013 apa yang terjadi? Jakarta banjir, nggak bisa produksi, packagingnya pabriknya kena banjir. Ya itulah resiko bisnis. Nah kalau kita lihat sekian banyak, udah hapus aja dulu, ya. Ganti satu rasa doang. Tapi kenapa coklat? Again research. Ditanya, saya masih ingat dulu salah satu yang nanya adalah kita tanya sampai ke guru sekolah itu. Anak-anak, kalau snack rasa yang paling suka apa? Hampir 100% dimanapun menjawab coklat yang pertama, keju yang kedua. Harga malah dinaikin, jadi 2.500, jadi tambah mahal. Tapi penjualannya kita tambah. Kalau kita analisa sebelumnya itu hanya pada pasar tradisional dan jumlah tokonya itu kurang lebih 1.000. Pusing kan? 1.000 toko kalau jual satu uang gopek, berarti berapa? Bisa hitung sendiri kan pendapatannya banyak berapa? Ubah semua, masuk ke modern. Alfamart nomor 2 di Indonesia, jumlah tokonya 7.000. Ya kita masuk baru 4.500 karena produk yang awal-awal kalau masuk nggak boleh masuk ke semua dulu. Ya, itu memang aturannya seperti itu. Dan masuk ke sini itu susah, kenapa? Karena raknya sedikit. Jadi kalau mau masuk bayarnya mahal, dan bukan cuma bayarnya mahal, kita harus meyakinkan bahwa produk ini lebih unggul daripada produk sebelumnya yang di-delete, yang dibuang. Loh, kita buang produk? Iya, karena raknya sedikit. Jadi nggak bisa ada produk lain masuk ke Alfamart sama Indomaret selain Alfamart sama Indomaret membuang produk yang lama. Dan mereka nggak mau jual dengan harga gopek sekarang produk baru. Kemudian Lotte-Mart dan sebagainya, kita sayangnya Indomaret belum, tapi sekarang lagi proses. Ya. Nah, cuma kita harus masuk sini dulu, baru masuk ke sini. Tapi kalau 2.500 masuk ke sini, tadi konsumer Indonesia, tadi pembicara sebelumnya udah bilang, gak suka beli mahal-mahal banyak, sukanya beli kecil-kecil dikit. Kita baru launching. Dan cari keuntungan sebenarnya lebih banyak di sini. Ini strategi etalase aja, ini strategi memperkenalkan produk aja. Ya. Promosinya kita nggak mengadakan uang gopek lagi, tapi kita sedapat mungkin membuat yang namanya 360 communication. 360 derajat artinya apa? Berbagai media itu dipakai sedapat mungkin yang efektif. Radio kita nggak pakai. Kenapa? Radio bilang misalnya begini, coklatnya enak, nggak kebayang, nggak ada visualnya. Jadi semua yang sifatnya visual dan expose-nya lama. Salah satunya TV, ya. Tapi kita lagi stop dulu. Kenapa? Karena TV ini harus awalnya jalan untuk memperkenalkan. Tapi kalau jumlah tokonya belum banyak, percuma TV. Kenapa? Karena produk kita impuls. Nanti kita pelajari ada produk yang staples, ada produk yang impuls. Staples itu direncanakan untuk membeli, impuls itu enggak. Ini produk impuls. Jadi ketersediaan barang harus ada. Kalau nggak ada grow ini pindah ke merek lain. Substitusinya tinggi. Nanti belajar yang namanya ekonomi makro ya kalau nggak salah. Itu banyak belajar tentang substitusi, geser-geser kurva. Kurva tuh geserin terus di mata kuliah itu. Nah, so far lumayan hasilnya. Saya belum bisa bilang bahwa kami udah berhasil. Kenapa? Ini pembelian pertama. Kalau habis itu nggak laku, ini retur semua. Jadi kita mau lihat bulan-bulan berikutnya itu seperti apa. Nah itu nanti ini distribusi. Setelah distribusi baru promosi. Nah itu kalau kita lihat bahwa marketing juga harus punya multidimensional thinking. Gak cuma harus lihat promosinya aja. Sebelumnya itu hanya lihat promosinya aja, lupa distribusinya, lupa segmentasinya, lupa melihat target marketnya, sehingga selam selama beberapa tahun. Ya. Dan ini masih tantangan kita ke depan. Gimana distribusi kita nambah? Kemudian promotionnya seperti apa? Bagaimana setelah distribusi itu nanti kita buat. Nah itu tantangan kita tahun depan. Sama tentunya kita hidup tuh nggak sendiri, ada pesaing. Gimana agar kita bisa mengatasi pesaing tanpa membunuh pesaing? Karena kita di TPS dapat pun konsepnya pesaing itu adalah kompetitor yang membuat kondisi kita menjadi lebih baik karena kita menjadi lebih inovatif. Mereka bukan musuh, kita jangan matikan mereka. Nah kurang lebih seperti itu yang bisa saya